Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dengan Om Jai, guru blogger Indonesia yang pagi hari ini sedang berolahraga pagi. Om Jai sekarang ada di lapangan Blok C, Komplek TNI AL Jati Bening Indah, Pondok Gede, Bekasi. Ya, inilah cara paling ampuh untuk melakukan remisi diabetes selama 90 hari. Om Jai udah jalanin selama sekarang tanggal 14 ya, 44 hari ya, 44 hari ya. Mudah-mudahan semakin sehat ya. Karena orang yang kena gula, orang yang kena diabetes mellitus itu kelemahannya dia kurang olahraga, kurang gerak. Makanya kalau rutin olahraga ya setiap hari jalan kaki aja, nggak usah lari. Insya Allah dia akan sehat, dia akan kuat. Ya usahakan 30 menit aja, nggak usah lama-lama, 30 menit aja tiap hari. Insya Allah kalau ini rutin dilakukan, kita akan sehat. Ya, tuh ada bapak di depan tuh, usianya udah 75 tahun tuh. Tapi dia rutin jalan kaki, naik sepeda. Kadang Om Jai lihat lari. Nah, usia 75 masih kuat tuh. Jadi bapak kita juga tuh usianya udah tua naik sepeda. Kita memang harus menyempatkan diri berolahraga. Om Jai perhatikan orang-orang yang senang berolahraga, apalagi pakai ini ya, langsung lepas alas kaki itu sehat. Ya, sehat. Karena kakinya sudah biasa untuk melangkah, ya. Beda kalau anak-anak muda kan memang tenaganya masih kuat. Kalau kita yang udah di atas 50 tahun atau lolita lolos 50 tahun itu memang nggak begitu sekuat anak remaja gitu. Ya beda staminanya. Kalau anak remaja masih kuat keliling-keliling. Tapi kalau kita udah nggak kuat. Oh, ada kucing tuh lagi dikasih makan. Jadi ada burung-burung tuh lagi dikasih makan juga. Kalau kita mau sehat ya gerakan tubuh kita, langkahkan kaki kita. Supaya apa? Supaya sehat. Kalau sehat tubuh jadi kuat ya. Otak jadi seger, pikiran juga jadi positif. Jangan kalah sama kucing, tuh kucing juga olahraga pagi-pagi. Masa kita kalah sama kucing? Jadi teman-teman, ya biasakan berolahraga pagi. Ya kalau kita biasa berolahraga pagi, insya Allah kuat. Syukur-syukur nanti sore kita masih sempat bisa olahraga ya, pagi olahraga, sore olahraga. Wah, bagus juga Bu ya, dipotong-potong ya biar tubuhnya bagus. Jadi ini lapangan ini milik warga RW 10. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha suka di sini, ya. Ini tempatnya sangat strategis karena di Blok C. Jadi siapapun bisa main ke sini. Banyak juga nih orang-orang dari atas yang main. Pak, sehat Pak? Oh, luar biasa. Udah berapa keliling? Udah capek. Oh, Bapak udah 10 keliling biasanya naik sepeda. Nah, kita
sebagai penderita diabetes tegula, Om Jay saranin jangan diem, gerakin aja kaki ya, 30 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, pokoknya pelan-pelan aja. Yang penting kaki digerakin. Nah, cara yang paling ampuh nih kayak Om Jay gini, direkam, aktivitasnya direkam, sehingga ketika kita olahraga nggak terasa ya, kagak terasa sama sekali. Kayak sekarang nih udah mau masuk 6 menit, padahal cuma ngobrol-ngobrol gini aja kan tuh. Jadi anggap aja kita lagi ngobrol sama banyak orang. Nah, itu cara efektif supaya nanti 15 menit direkam, 13 menit tidak direkam. Nah, Itu yang putih tuh tuh. ada doyan ya mak kentang ya, kucingnya pada doyan sama Kiki, makanan anak-anak ya. Nah ini kan udah mulai terasa letih ya, udah 6 menit lebih udah mulai tuh terasa kaki kiri nih. Saya aja ngerasain kaki kiri, tapi ya pelan-pelan aja kita rasain ya, pelan-pelan. Nah, kalau anak-anak kan tenaganya masih kuat tuh, nah, sepeda. Kalau anak-anak mah kuat dia. Kalau kita udah jadi kakek harus bisa jaga kesehatan tuh. Anak-anak main basket tuh, wah jago-jago main basket. Kalau kita belum kuat untuk berjalan jauh ya keliling lapangan aja. Kayak ibu kita tuh keliling pelan-pelan jalan ya. Jadi olahraga itu nggak harus mahal ya, dengan kita keliling lapangan, ngerjakan pekerjaan rumah kayak nyuci, ngepel, masak ya, itu butuh keringat, butuh tenaga yang mengakibatkan kita jadi sehat. Jadi kalau kita mau sehat, panjang umur, banyak rezekinya ya, kita harus kuat tuh. Kayak ibu kita tuh digerakin tuh pelan, tuh udah bisa ya. Jadi orang yang pernah kena stroke ini dipaksa aja pelan-pelan, lama-lama jadi bisa tuh. Ya, tegap badannya tuh. Lihat. Iya, pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Sehat bu, sehat bu ya. Semangat ya tuh. Jadi yang membuat kita sehat tuh bukan orang lain. Yang membuat kita sehat itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau ingin sehat ya harus bisa melawan diri sendiri, lawan rasa malas, lawan kemalasan diri, harus bertarung melawan diri sendiri. Dan itu yang paling berat, karena orang bijak tuh mengatakan menaklukkan ribuan orang belum tentu disebut sebagai pemenang, tapi mampu mengalahkan dirinya sendiri, itulah yang disebut penakluk gemilang. Nah, makanya Om Jay sekarang nih lagi menaklukkan diri sendiri nih. Biasanya terus terang mager banget. Kita kalau udah di depan laptop, di depan HP, kita itu kuat berjam-jam gitu ya. Apalagi kalau udah di depan laptop, saya bisa dari pagi
sampai malam tuh kuat. Paling berhenti makan sama sholat, isoma, istirahat sholat makan. Nah, jadi kita harus belajar sama ibu kita tuh. Dia pelan, lama-lama badan jadi seger. Ya, nggak usah berat-berat aja jalan melangkah. Ya, ini contoh konkret. Ya, nggak usah muluk-muluk lari berapa kilo gitu, nggak usah, keliling lapangan aja. Lapangan ini kalau dihitung sama langkah sekitar 300 langkah lah. 300 langkah. Jadi kalau 10 putaran udah 3.000. 3.000 lah. 300 lagi ya, bener 3.000. Matematika omnya lagi error. Udah 3.000 langkah. Kan lumayan. Kalau bisa 10 putaran tuh udah mantep. Kalau kita capek, nggak kuat, kita istirahat dulu. Ya jangan dipaksain, istirahat aja dulu. Ya duduk sambil ngemil es krim ya, Mas, enak ya es krimnya ya. Jadi nggak usah dipaksa, atau sambil nonton basket kayak bapak kita. Ya pelan. Nah, gimana nih kalau capek, duduk aja dulu. Ya, duduk sebentar kayak Om J ini, sambil ngelihat anak-anak main basket. Nggak terasa udah 11 menit 48 detik. Nah ini udah mau masuk 12 menit. Ya istirahat dulu 1 menit ya sebelum kita melanjutkan lagi. Ya sambil ngelihat orang-orang tuh pada jalan pelan. Lama-lama jadi kuat. Nah kalau kita udah terbiasa olahraga pagi ditambah olahraga sore, insya Allah tubuh kita kuat. Nah, jadi biasakan setiap hari olahraga yang ringan-ringan. Ya yang ringan itu ya itu jalan kaki. Karena terus terang Om J setiap hari kebanyakan duduk, jalannya kurang. Ya makanya ini sekarang udah mulai insaf, udah mulai sadar. Sekarang kita lanjutin lagi, udah 2 menit. Kita lanjutin jalan lagi. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita punya penyakit gula kayak Om Jai, diabetes mellitus, maka satu-satunya cara untuk bisa remisi diabetes, mengembalikan fungsi pankreas yang rusak dengan baik. Ini karena kita rusak pankreas ya, jadi sering kencing ya, terus gula darah juga tinggi kalau dicek. Nah, maka satu cara ya olahraga. Nanti setelah kita berolahraga, kita kan minum, ya kan, minum air putih usahakan 2 liter sehari. Ya karena kan orang diabetes itu kan sering kencing ya, air seninya, air kencingnya sering keluar. Jangan sampai dia dehidrasi. Jadi kalau teman-teman nanti lihat air kencingnya warnanya kuning, udah mulai agak kuning, berarti itu udah kurang air putih. Jadi harus banyak minum air putih. Gimana Pak? Segar? Oh, luar biasa bapak kita. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa air kencing kita udah nggak jernih, busanya banyak tuh, biasanya kalau orang gula tuh busa ya, karena dia ada tanda-tanda kerusakan ginjal. Maka banyak minum air putih. Kalau habis olahraga nih minum air putih ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah mulai
terasa gitu ya, gejala-gejala gula darah tinggi itu biasanya pusing kepala ya, terus pengen kencing bawaannya. Nah, itu udah tanda-tanda tuh, makanya Om Jay beli alat itu ngecek gula darah ya. Jadi sebelum makan berapa, setelah makan berapa. Jadi kita benar-benar tahu. Ayo Pak, tuh lihat. Bapak kita itu usia 75 masih kuat tuh. Masa kita usia 55 kalah. Ya, jadi semangatnya itu. Nggak kuat duduk, lanjut lagi. Nggak kuat duduk, lanjut lagi. Kalau kita rutin, komitmen, continue, ya, tidak mudah mager, males gerak, insya Allah sehat. Karena saya ngerasain tuh, setelah banyak olahraga, banyak bergerak, tuh, oh ini kan kuat tuh lari tuh. Wah, kalau kita udah nggak kuat, ya kita jalan aja dulu, ya, pelan-pelan gitu, nggak usah dipaksa, pelan-pelan aja tuh. Kita seperti menghadapi kehidupan, terus berjalan, terus bergerak, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Dia akan terus bergerak ke masa depan. Nah, supaya nanti masa depan kita sehat, masa depan kita baik, maka kita harus banyak gerak ya, supaya sehat. Karena orang yang diam biasanya banyak menyimpan penyakit. Walaupun diam itu emas, nah itu kan konteksnya beda. Nah, kalau kita udah mulai banyak bergerak, nanti keringet keluar nih, oke Om Jay nih. Udah 17 menit nggak terasa. Udah mulai keluar keringet, padahal cuma jalan kaki aja. Tapi ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, kalau teman-teman nanti merasakan perbedaan antara berolahraga dengan tidak berolahraga, nah ini teman-teman bisa ceritain tuh, kayak Om Jay di Facebook, di YouTube, pokoknya di media sosial lah, bahwa kita udah mulai berolahraga, bahwa kita udah mulai menikmati hidup dengan banyak berolahraga. Insya Allah, bila kita continue terus menerus, kita akan sehat seperti kucing ini tuh, pus meow. Seperti adik-adik kita, gembira tanpa penyakit. Nah, ini si Empus ngedeketin nih ya. Kayak ibu kita sambil main HP jalan ya. Gak terasa tuh, semangat. Nah ya tuh, orang semangat untuk terus bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau kita semangat, insya Allah kita akan sehat. Siapa yang banyak bergerak, pasti dia akan selalu sehat, karena dia terus melangkah, selangkah demi selangkah, lama-lama menjadi ribuan langkah, jutaan langkah. Si Empus meong ini kayaknya kelaparan ya, kayak anak-anak kita tuh, lihat geraknya jasad luar biasa. Teman-teman, kayaknya Om Jay udah mulai capek ya. Om Jay akhiri video kita pada hari ini. Jadi kita udah memasuki menit ke-20, udah 19.46. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, pikirannya kuat, banyak rezeki, dan yang paling penting teman-teman mempersiapkan diri
untuk hari esok. Terima kasih, sampai jumpa. Salam blogger persahabatan Om Jai, guru blogger Indonesia. Blog https wijayalabs.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.